Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Filipi 2 ayat 8 hingga 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita ke semua kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini, mari kita memberikan pengagungan dan penghormatan bagi Allah Tritunggal. Bersama kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini di minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan ke-8. Kami bersyukur Tuhan tetap memelihara hidup kami. Itu berarti anugerah yang besar Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati. Mungkin dalam satu minggu itu ada dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni kami jika kami kurang mengasihi sesama dengan kasih yang tulus. Ampuni kami jika kami tidak memberitakan Injil. Ampuni kami jika mungkin dengan mulut bibir kami memperkatakan yang buruk tentang orang lain. Dengan pikiran kami mungkin kami merencanakan dan memikirkan yang jahat. Ampuni kami ya Tuhan, supaya ibadah ini dapat sungguh-sungguh membuat kami menyadari bahwa Allah begitu penuh dengan anugerah, karena telah memberikan berita anugerah dan pengampunan kepada kami. Karena itu Tuhan, tilik hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti bahwa karena anugerah Tuhanlah kami bisa berdiri sampai pada saat ini. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan. Dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih Yesus yang tulus dan sempurna bagi setiap kita. Bahkan kasih-Nya yang tidak bersyarat selalu memberi lebih dari apa yang layak kita terima. Dia Yesus yang sungguh baik, sudah selayaknya kita mengucap syukur, memuji, dan meninggikan Dia. Mari bersama kita menyembah Dia. Yesus, Kau sungguh baik.
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan lebih sungguh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita. Kiranya melalui pujian ini, kita semakin yakin bahwa Dia adalah Bapa yang setia.
selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Permohonanmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolongan
dapat ku percaya. Banyak tuaian, namun sedikit pekerja. Banyak jiwa yang terhilang, namun sedikit yang mau melayani dan membawa mereka kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus berbelas kasih kepada manusia berdosa, biarlah kita pun mau meneladani Dia untuk mengasihi sesama dan memiliki kerinduan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Bersama kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur jika melalui orang lain dapat mengabarkan Injil kepada kami sehingga kami akhirnya bisa mengenal Engkau. Akan tapi ya Tuhan, dalam proses itu kerap kali kami lupa bahwa kami juga harus memberitakan Injil kepada orang lain. Akan ada orang-orang di luar sana yang mungkin sedang menantikan Injil yang kami bawakan. Karena itu Tuhan, ampuni kami jika setelah khotbah ini disampaikan, masih ada jemaat-Mu yang belum melakukan penginjilan. Tapi kuatkan kami, mantapkan iman kami, untuk kami pergi
dan sungguh-sungguh bisa mengabarkan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang terdekat kami atau siapapun yang kami kenal. Karena itu berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan berkatilah setiap kami. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Seperti biasa pertanyaannya, apa kabar? Ya, saya lihat mukanya, puji Tuhan ya. Tenang, saya bawa stopwatch ya. Jadi setiap khotbah saya bawa stopwatch ya. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Bapak Ibu, Anda merasa diberkati enggak pagi ini? Mosok sih. Sekali lagi saya tanya, Anda merasa diberkati enggak? Amin ya. Pernah enggak saudara bertanya, kenapa saya bisa duduk di tempat ini? Nah, oh aku khilaf Pak. Waduh, mateng kon. Ya. Saya pernah dulu pelayanan di rayon, salah satu rayon ya. Kami kedatangan satu keluarga orang baru. Wah, kita senang sekali. Ayo kenalan gini. Terus kita tanya, kok bisa tahu Elion waktu itu? Iya, sebenarnya kita mau masuk ke gereja depannya katanya. Tapi salah pintu jadi masuk ke sini begitu ya. Waduh, saya bilang itu bukan karena kesengajaannya, tapi saya berharap Anda tidak salah masuk toh. Amin. Ada yang salah masuk di sini? Enggak ya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya akan memulai satu rentetan khotbah selama 1 bulan ini karena gereja mencanangkan bulan Agustus adalah bulan untuk menginjili. Ya. Bulan untuk menginjili. Oke, sekarang lihat ke sebelahnya dan katakan, kamu sudah nginjili belum? Nah, tanya ke sebelahnya ya. Kalau duduk sendiri tepuk-tepuk udah nginjili belum ya? Biar sadar gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau apa, tapi memang nanti firman yang kita sampaikan itu adalah sebuah tuntutan begitu ya. Karena itu saya mengajak saudara untuk merenungkan tema pada pagi ini, gereja komunitas tanpa batas. Jadi tujuan khotbah ini nanti adalah menggugah hati kita untuk mengingat bahwa tembok-tembok ini tidak menghalangi kita untuk pergi keluar dan memberitakan Injil. Amin. Apakah Injil hanya untuk orang-orang yang baik? Mungkin sekarang ada orang yang baru pulang dari diskotik loh, jam segini belum bangun dia. Amin. Injil mereka butuhkan enggak? Kalau kita biasanya kalau orang Indonesia, kalau orang tuh jahat ya, kalau dia bertobat kita ngomong, aduh sayang sekali ya. Harusnya Tuhan hukum dulu ya. Nah, apalagi orang tuh jahat sama kita. Nah, tapi Injil tuh tidak begitu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 bagian. Lukas 24 ayat 46 sampai ayat yang ke-47 ya, kita akan baca. Kemudian Kisah Para Rasul juga ya, pasal yang ketiga. Oke, kalau sudah mendapatkan, kita akan baca Lukas 24 ayat 46 dan 47. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Kalau sudah dapat kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda pernah pergi ke gereja yang disebut sebagai gereja mega church atau gereja yang besar? Pernah ya? Maksimum dalam hidup saya, ya, saya pernah berkhotbah paling banyak itu di hadapan 3.500 orang. Itu sudah paling banyak, ya. Saya pernah mengisi satu acara KKR, ya, yang hadir 3.500. Itu sudah rekor saya pribadi, gitu ya. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah ke gereja yang jemaatnya segitu banyak, gitu ya.
Nah mungkin gerejanya ya lebih besar dari ini ya. Tapi pernah enggak Bapak Ibu pergi ke gereja yang seperti ini? Ini salah satu gereja yang ada di Sulawesi bagian tengah ya. Tapi ini contoh daripada gereja yang dulu saya pernah pergi untuk melayani waktu saya pelayanan selama 6 tahun di Kalimantan ya. Nah menarik kalau kita lihat gereja ini mirip dengan yang saya layani dulu ya, artinya di pos yang kami layani itu ada sebagian terbuka, ini di belakangnya saudara. Jadi kalau jemaat telat duduk di belakang ya, dan di belakang tidak ada atapnya, yang ada atap cuma depannya ya, jadi semuanya di sini. Dan kira-kira panas apa enggak? Tergantung ya, kalau hujan itu jadinya mesra, semua ngumpul di tengah ya. Karena kan ini airnya ini ya, tempias gitu ya. Nah saya juga pernah melayani waktu itu dalam khotbah Natal, pas mau Natal itu kan musim hujan ya. Jadi ketika hujan semua tuh ngumpul di tengah gitu ya. Kayaknya akrab gitu. Padahal karena terpaksa ya. Nah Anda bisa bayangkan kalau Anda berada di gereja seperti ini. Ya, Anda coba bayangkan Anda duduk di situ. Kira-kira jemaat yang segini atau yang dengan kondisi begini akrab apa enggak? Akrab apa enggak? Biasanya akrab ya. Kenapa? Karena Anda gerak dikit semua ketahuan kan? Kelihatan ya. Mau ke toilet apa, ngantuk apa kelihatan ya. Nah saya pernah khotbah di hadapan 3 orang. 3 orang. Jadi 3, kalau saya khotbah depan 3 orang, 1 ke toilet, sisa berapa? 2. Tapi semangatnya, persiapannya itu sama dengan 3.500, tidak ada bedanya ya. Jadi rekor saya khotbah paling banyak 3.500, paling sedikit 3 orang ya saya pernah khotbah. Nah saudara kasih Tuhan, saya membayangkan kadangkala yang menjadi musuh orang Kristen bukanlah kesusahan sebenarnya. Musuh orang Kristen bukanlah penderitaan sebenarnya. Musuh orang Kristen bukanlah penindasan atau satu pemerintah yang menganiaya orang-orang percaya, bukan itu. Musuh daripada orang Kristen adalah kemapanan, saudara. Ketika gerejanya sudah mungkin dibangun nantinya, karena gereja ini sedang menggalang dana. Ketika mungkin gedungnya sudah dibangun dan mungkin juga ada AC di dalamnya, kursinya empuk. Lama-lama yang namanya kemapanan membuat orang menjadi lupa. Ya, orang kalau dalam waktu susah, dalam masa-masa gaji 500.000, makan roti ciyen, bakpao yang enak ya kan. Jadi promo dah ya. Kita mungkin wah, makan itu sudah bersyukur. Tapi lama-lama kok enakan yang lain ya, misalkan ya. Atau apa? Selera kita bertambah naik. Ya. Dulu mungkin kita wisata ya dekat-dekat lah. Tapi lama-lama sudah mulai ke luar negeri ya. Misalkan ke Cungko, Ingko, Teko, kokoknya lah pokoknya ya. Sudah mulai mainannya jauh. Itu manusia. Makanya kenapa saudara? Musuh daripada manusia yang membuat dia menjadi stagnan adalah kemapanan, saudara. Ya, pernah diadakan sebuah survei di Polandia ya. Ketika komunis itu masih berkuasa, kekristenan itu begitu dianiaya, ya. Kekristenan itu begitu diincar untuk dihabiskan. Tapi ketika negara itu merdeka dan kebebasan itu diberikan, kekristenan malah turun begitu ya. Ketika dianiaya, kekristenan itu naik. Orang tuh sangat rajin mencari Tuhan, ya. Tapi ketika diberikan kebebasan dan negara sudah merdeka, mereka malah tidak pergi ke gereja ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga di dalam penginjilan, saudara. Kerap kali musuh daripada penginjilan adalah orang Kristen yang sudah merasa mantap, orang Kristen yang sudah merasa mapan dengan hidupnya, sehingga dia hanya memikirkan tentang dirinya. Dan dia tidak peduli dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum pernah dengar Injil, orang-orang yang mungkin itu papa mamanya, mungkin itu adiknya, mungkin itu sanak familinya yang belum mengenal Tuhan. Ketika kumpul keluarga, kita seolah-olah terkunci mulut kita untuk mengabarkan Injil. Saya mau katakan menginjili yang paling susah adalah menginjili saudara kita, amin. Atau orang tua kita, amin. Susah. Ketika kita menginjili orang tua kita akan ngomong, ala lu sekia.
ya, Papa lebih tahu, ya. Kita kerap kali susah untuk memenangkan mereka. Itulah kenapa saudara, ketika kita sudah berada di dalam satu level kemapanan, hati-hati. Itu kadangkala kita akan malas menginjili, ya. Nun Sewu bertanya, dari Januari sampai bulan Agustus, bulan ke-8 ini, ada yang sudah memberitakan Injil? Sebelah sini. Ada? Wih, banyak sekali, puji Tuhan. Invisible hand, tidak kelihatan. Sebelah sini ada? Dari Januari sampai bulan 8 yang sudah mengabarkan Injil. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, haleluya, ya. Sebelah sini? Tidak apa-apa, ya. Ini bukan untuk pamer-pameran. Tuhan tahu kok, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kita perlu ingat bahwa ketika kita jadi orang Kristen, itu bukan titik, saudara, itu koma. Jadi orang Kristen, koma, itu berarti harus menghasilkan buah. Buah itu ada dua, buah yang pertama adalah perubahan karakter, dan buah yang kedua adalah jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada orang tanya kepada saya, Pak, boleh enggak kalau saya tidak menginjili, tapi saya sumbang kepada misi penginjilan? Dihitung enggak itu? Halo, dihitung apa tidak? Anda seumur hidup enggak pernah menginjili orang, hanya kirim duit. Dihitung apa enggak? Boleh berubah kan jawabannya lah. Anda ada dua, saudara. Yang pertama mendukung itu satu hal, itu berbicara mengenai sosial, ya. Tapi yang kedua adalah saudara harus face to face mengabarkan Injil. Tidak bisa ditawar, ya. Entah itu siapapun, pokoknya dalam masa hidupmu minimal ada satu yang kau menangkan bagi Tuhan. Nah, saudara, ini yang mungkin menjadi hambatan bagi orang Kristen. Bahkan ada sekolah teologi tertentu yang kalau dia mau diwisuda, syaratnya harus membaptis, memenangkan dari dia belum percaya sampai baptis 10 orang. Susah apa gampang? Oh, susah loh. Dari babat alas, dari orang yang tidak mengenal Tuhan sampai dia dipermandikan, baru dihitung satu jiwa. Dan itu 10 loh, saudara. Wah, berarti tidak heran sekolah Alkitabnya bisa bertahun-tahun gitu ya. Karena susah syaratnya begitu ya. Nah, kembali lagi saudara, dalam pembahasan kita mengenai bagaimana gereja ini bisa menjadi berkat dalam penginjilan, maka tidak bisa dilepaskan dari 3 pilar gereja. Gereja dimanapun di seluruh dunia mempunyai 3 pilar, ya, yaitu apa saudara? Panggilan gereja. Yang pertama namanya koinonia. Jadi gereja harus ada persekutuan orang-orang percaya di dalamnya. Makanya dibuatlah komisi-komisi ibadah dan lain sebagainya. Kemudian dibuatlah acara-acara yang mengakrabkan di antara saudara seiman. Yang kedua, panggilan gereja adalah diakonia. Diakonia berbicara mengenai pelayanan sosial. Gereja memperhatikan jemaat. Kemudian juga orang-orang di sekitarnya. Itu panggilan yang kedua. Nah, panggilan yang ketiga yang kita bahas pada pagi ini adalah namanya marturia. Kalau saudara tahu kata martir, itu akar katanya dari ini, ya. Jadi marturia itu berbicara mengenai gereja yang bersaksi, gereja yang memobilisasi jemaatnya untuk memberitakan Injil, dan pada akhirnya tentu ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini 3 ini tidak boleh lepas. Kalau gereja tidak ada penginjilan, ya, itu berarti gerejanya sudah menghitung waktu. Kenapa? Karena berarti gerejanya tidak hidup, ya. Atau gerejanya hanya diakonia terus, ya. Tidak ada marturia, itu tidak sehat. Atau salah satunya tidak dilakukan, ya. Jadi saya berdoa semoga Ellen Rungkut 3 ini bisa jalan. Amin. Ada koinonia di Ellen Rungkut? Ada ya? Ada diakonia? Marturia? Ada ya, tapi masih bersolo karir, ya. Ada yang jujur ya, yang paling rajin memberitakan Injil itu sebagai AIAI. Karena AIAI itu sudah terlatih, ya. Kalau makan rujak enak, itu pasti cerita. Itu loh enak itu, ya pasti cerita, dan itu sudah terlatih. Nah, sama ketika dia cerita Injil itu juga dia begitu fasih. Yang paling susah memberitakan Injil adalah kaum pria. Ya, kenapa? Karena pria itu, ya dia susah mau ngomong ya. Ya, pria itu agak apa ya istilahnya, ya agak individualis lah begitu ya.
Nah, oleh karena itu saudara, kita mau belajar pada pagi ini apa yang gereja perlu lakukan ya. Timbul pertanyaan, mengapa kita harus memberitakan Injil? Kita selalu bertanya, ngapain sih kok harus memberitakan Injil? Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 17 ayat 18, 1, 2, 3. Sama. Oke, ayat aslinya itu yang kurung tidak ada ya. Tapi saya mau jelaskan supaya Anda bisa mengerti. Sama seperti engkau, ini yang ngomong ini Tuhan Yesus ya. Sama seperti engkau, ini Allah Bapa, telah mengutus aku, Tuhan Yesus, ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka, ya, orang-orang percaya ke dalam dunia. Artinya kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa harus menginjili? Jawabannya karena ini perintah. Tuhan memerintahkan, dan ini misi yang dari atas turun sampai kepada umatnya. Artinya dari Allah Bapa mengutus anaknya mengutus setiap orang percaya ke tengah dunia. Itulah kenapa kita dikatakan seperti domba di tengah apa? Serigala. Kita diutus di tengah dunia yang begitu mengerikan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi saksi. Nah, oleh karena itu saudara, kalau saudara mengatakan, mana dasar Alkitabnya kita harus menginjili? Ini saudara. Karena ini misi Allah ya. Dan kalau ini sudah dimengerti, baru kita mengerti selanjutnya saudara ya. Itu berarti kalau komunitas orang percaya ini kan disebut sebagai gereja. Ya, tadi kan dikatakan bahwa Tuhan mengutus setiap orang percaya. Nah, gereja adalah komunitas kumpulan daripada orang percaya. Berarti gereja wajib dan harus memberitakan Injil. Matius 28, 19-20. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, yang dipakai di situ semua bangsa, katanya adalah suku-suku bangsa, muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, dan itu adalah satu mandat yang kita sering dengar. Dasarnya adalah di Yohanes 17 tadi. Itu berarti saudara, kalau saudara bertanya, mengapa kita harus menginjili? Jawabannya karena itu adalah keharusan. Ya, keharusan. Tidak bisa ditawar, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu timbul pertanyaan, dalam komunitas orang percaya, lalu apa sih yang kita perlu perhatikan? Saya akan membagikan ada dua hal ya, yang menjadi ciri daripada komunitas yang disebut komunitas yang bersaksi, ya, komunitas yang memberitakan Injil. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang pertama kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-46 dan 47 dikatakan, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, ini kronologinya saudara ya. Kalau timbul pertanyaan, berarti berita tentang Kristus harus disampaikan. Kepada siapa? Segala bangsa. Mulai dari mana? Yerusalem. Mari kita lihat mendekat. Apa artinya ini, saudara ya? Kalau saudara membaca dimulai dari Yerusalem, ini ada dua arti, dua meaning. Meaning yang pertama adalah mulailah dari skup yang kecil. Banyak kali orang-orang yang baru percaya atau baru tamat dari sekolah Alkitab selalu punya cita-cita, Surabaya bagi Kristus. Mau menangkan seluruh kota Surabaya. Saya mau tanya, mungkinkah seluruh kota Surabaya dimenangkan bagi Kristus? Mungkin enggak? Kalau lihat mukanya enggak mungkin ini. Mungkin enggak? Sama dengan mungkin dokter baru tamat. Aku siap diutus kemanapun, asal di Nusantara. Diutus ke Papua. Loh, kok ke Papua sih? Sama hamba Tuhan juga. Waktu diutus, kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu takkan pernah bersalah. Kan nyanyi lagu itu loh. Waktu pengutusan, kamu diutus ke Kalimantan, di kota terus masuk lagi, naik kapal lagi 3 jam, jalan kaki lagi 2 jam. Langsung, loh kok gitu sih? Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sama juga dengan jemaat. Ketika kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk memulai sebuah pelayanan, khususnya penginjilan, maka mulailah dari sesuatu yang kecil dulu.
Contohnya apa saudara? Yang kecil yang bisa kita jangkau. Banyak orang berkata, kan jadilah saksiku ya di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya mau tanya, ujung bumi itu di mana? Saya ini bertanya, mbok dijawab. Sebelah sini, ujung bumi itu di mana? Kesuwen. Ujung bumi itu di mana? Kalau saudara mengatakan, Pak, ujung bumi itu di Antartika. Saya mau tanya, orang Antartika bilang ujung bumi di mana? Indonesia. Ingat pelajaran geografi? Terra Australis Incognita, ada pulau yang istilahnya misteri begitu ya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali penemuan-penemuan itu kan tidak sengaja ya. Katanya Columbus itu sebenarnya waktu mendarat di Amerika, dia kira di India. Ya. Makanya sukunya itu yang aslinya dipanggil Indian ya. Makanya itu sebenarnya karena dulu itu katanya map itu kan belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan Google where am I langsung you are in ini ya, langsung dulu kan tidak ada ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa saudara ujung bumi itu adalah kesimpulannya tempat di mana engkau duduk itu. Karena di mana ujung buminya engkau duduk itu adalah ujung buminya orang sana. Ngerti ya? Jadi kalau kita ngomong sana ujung bumi, sana ngomong sini ujung bumi. Berarti apa maksud firman Tuhan? Firman Tuhan katakan, sampai dimanapun engkau berada, itulah starting point-nya. Ya. Tapi start from small. Ya. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi konsisten lakukan itu dimanapun engkau berada. Itu berarti apa saudara? Meaning yang pertama kita dapat menangkap bahwa itu berbicara mengenai mulai dari sesuatu yang kecil. Meaning yang kedua adalah mulai dari family-mu. Ya, menangkan dari keluargamu. Aduh Pak, susah. Memang susah. Saya bolak-balik kesaksian kan, saya mendoakan koko saya yang paling besar 15 tahun. Ya, baru dia bisa percaya Tuhan. Dan saya mendoakan juga saudara-saudara yang susah sekali untuk terima Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, berarti kita harus mengambil langkah untuk apa saudara? Untuk pergi dan memberitakan. Nah, ini berbicara mengenai apa saudara? Dalam poin yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ciri yang harus ada dalam komunitas yang mau memberitakan Injil adalah dia harus taat saudara. Karena firman Tuhan sudah belak-belakan ngomong. Siapa yang suruh? Tuhan. Tuhan perintahkan ke siapa? Orang percaya. Lalu muncullah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah jelas hitam di atas putih. Semua itu ada. Tinggal adalah apakah kita mau obey atau tidak. Kadang-kala orang Indonesia ini kreatif ya. Kalau kita misalkan mau masak sesuatu, dikasih resep, kira-kira Anda ikuti enggak 100%? Sumpah mati enggak, betul enggak? Masukkan garam 2 sendok. Alah, ini darah tinggi nanti, setengah. Gulanya setengah sendok. Lah kurang manis ini, kasih 3. Terongnya dikukus dulu. Alah, becek-becek aja gitu. Ya, pokoknya orang Indonesia itu kreatif gitu ya. Sehingga niatnya masaknya lodeh, keluarnya mungkin enggak tahu sayur apa itu ya. Tapi judulnya lodeh misalkan. Atau mau masak rawon tapi enggak tahu isinya itu apa. Tapi judulnya rawon. Artinya apa saudara? Kadangkala manusia itu suka yang jelas itu dibikin kabur. Tapi yang kabur pingin dijelasin. Contoh, saya pernah katekisasi ada yang tanya, Pak, malaikat itu menikah enggak Pak? Kalau malaikat menikah anaknya namanya apa? Waduh. Terus kalau Tuhan itu tahu manusia akan jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan tidak ciptakan semuanya, tidak bisa sin proof gitu ya. Jadi ada waterproof, ada sin proof gitu ya. Jadi tidak akan jatuh dalam dosa. Berarti Tuhan kan repot sendiri. Terus ada yang ngomong, bisa enggak Tuhan tuh bikin batu yang besar sampai dia sendiri enggak bisa ngangkatnya? Saya bilang, yang error tuh apa? Sing tanya itu yang error, bukan Tuhannya ya.
Tuhan kurang kerjaan lah, bikin batu yang besar sampai dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Itu kan berarti nonsen. Maksud saya adalah firman Tuhan sudah tidak bisa ditawar. Sudah jelas ngomong, perintahnya sudah ada, siapa yang nyuruh, untuk apa, tujuannya apa. Sekarang yang kurang hanya step awal adalah apakah engkau obey, taat apa tidak untuk melakukan. Kerap kali banyak orang banyak tahu. Tapi ingat loh, kalau istilah saya, ada orang mengalami hidrosipalus rohani. Artinya apa? Tahu hidrosipalus? Yang kepalanya besar. Mungkin kepala kita, otak kita full dengan knowledge, pengetahuan firman. Sudah dengar khotbah. Mungkin saudara setiap minggu datang ke gereja. Mungkin 1 minggu pun gerejanya ganti-ganti ya. Supaya apa? Oh, diisi oleh firman Tuhan. Pagi-pagi sambil masak dengar firman Tuhan. Malam mau tidur dengan firman Tuhan. Saking banyak firman Tuhan di sini, boleh saya katakan seperti orang hidrosipalus ya. Sudah besar, pengetahuannya banyak. Tapi yang kurang hanya satu, yaitu apa? Doing-nya. Melakukannya. Itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan, sudah jelas perintah ini, tapi kenapa sedikit orang yang melakukan? Tadi aja saya tanya, siapa yang Januari sampai Agustus memberitakan Injil? Cuma 1 orang. Ya. Di mana yang lain, Saudara? Bagaimana kita bisa mengambil kesempatan itu, ya? Oleh karena itu dalam bagian ini poin saya adalah mulai dari diri kita, ya. Oke, sekarang lihat sebelahnya, katakan, ayo mulai menginjili. Silakan. Jangan ngomongin apa, kita ingatkan dulu diri kita, ayo mulai menginjili ya. Oke, pertanyaannya siapakah yang melakukannya? Ya jelas dalam konteks ini Lukas 24 ayat 48 dikatakan you. Siapa yang melakukan? Kamu ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya kamu yang sudah lihat, kamu yang sudah mendengar, kamu yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, engkau ceritakan kepada semua orang. Seringkali saya mengamati ya, kalau orang dia mengalami anugerah Tuhan, luput dari sakit, luput dari kecelakaan, itu selalu cerita biasanya. Amin. Ya, dia akan cerita, aku kemarin lu tabrakan. Wah, syukur lu cuma 1 kaki yang kena. Kalau dua-duanya lumpuh gitu kan. Jadi 1 kakinya hilang gitu loh ya. Tapi dia masih bersyukur karena apa? Tuhan masih kasih dia 1 kaki. Artinya apa? Pada umumnya orang itu biasanya bisa bersyukur dan mengucapkan ini, kesaksian ini ya. Oleh karena itu saudara, sebagai komunitas kita harus saling mengingatkan. Ya, kalau ketemu kita tanya gimana ya, apakah kita bisa memulai proyek penginjilan. Jadi beberapa orang itu gabung, terus nanti kita sama-sama. Nah, kalau mau dibimbing, saya siap untuk menemani. Ya, saya nanti akan bantu bagaimana caranya. Ya, jadi gampang sekali. Mulailah dari omong-omong biasa, ya. Kemudian ceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, baru tantang dia, ya. Dan menantangnya dengan kasih, ya. Bukan tantang itu bukan berarti ngajak berantem, bukan. Maksudnya menggugah hati dia untuk terima Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, menarik. Alkitab tidak mencatat waktu diberikan perintah, murid itu berargumentasi, debat dulu, enggak. Tapi Alkitab katakan, lalu mereka melakukannya, taat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak mudah menjadi taat, bukan? Ya, untuk bisa menjadi taat itu tidak mudah, ya. Nah, saudara, warning bagi kita, khotbah beberapa waktu yang lalu ada namanya tanda Yunus ya. Kenapa orang Yahudi sudah jelas anugerah keselamatan, sudah jelas Yesus memberitakan berita keselamatan, lalu masih minta tanda? Itu namanya manusia, saudara, ya. Suka minta tanda. Makanya kita ada namanya apa tuh? Panjar ya, tahu panjar ya? Booking tempat harus panjar dulu. Itu manusia ya. Nah, ini kalau kita ingat tanda Yunus atau cerita mengenai Yunus, ini ringkasannya hanya 1, yaitu kisah mengenai ketidaktaatan. Alkitab mencatat Tuhan panggil Yunus. Saudara tahu Yunus itu orang apa? Orang Kendal-Sari. Yunus itu orang Yahudi. Dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu anggaplah di sebelah kanan. Waktu Tuhan panggil dia, Yunus tahu Tuhan panggil dia tidak mau, dia beli tiket, dia pergi ke pelabuhan Yafo namanya. Dari Yafo itu, ya di pesisir itu, Filistin itu ya, dia hendak pergi ke kiri, ke Tarsis, ke ujung. Artinya panggilannya ke sini, dia larinya ke sini. Nah, ini.
Ketika dia tahu Tuhan mau panggil dia memberontak, dia pergi jauh dari panggilan Tuhan. Dan Alkitab mencatat waktu dia naik kapal, dia tidur di dek yang bawah. Tahu kenapa? Karena dalam kepercayaan Yahudi, Tuhan itu tidak maha melihat. Jadi kalau kita tersembunyi, Tuhan tidak bisa lihat. Jadi Yunus tuh selalu mengatakan dia main hide and seek dengan Tuhan, ya. Dia umpet-umpetan sama Tuhan, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mengirimkan ikan besar. Ingat, ikan besar, ingat ya, bukan paus. Ya, ikan besar untuk datang, dan kemudian terjadilah yang seperti kita ketahui. Dan Alkitab mencatat setelah orang Niniwe dimenangkan, artinya Yunus itu 3 hari jalan beritakan ayo bertobatlah. Bertobat beneran. Waktu satu kota bertobat, dia marah. Loh, kok bertobat orang ini? Maksudnya begini, dia itu tidak suka orang Niniwe. Karena Niniwe itu adalah orang Asyur. Asyur itu adalah orang jahat yang dulu pernah menindas kakek neneknya si Yunus itu. Makanya dia berpikir orang jahat harusnya dihancurkan. Ya, kalau saudara punya konsep begitu enggak? Misalkan tiba-tiba ada temanmu yang ciak duitmu, tiba-tiba ke gereja, dia di situ, dan dia sedang bertobat dan sedang melayani Tuhan, pakai putih hitam. Mungkin saudara mengatakan, loh, orang ini kan harusnya dihukum dulu, betul kan? Nah, tapi Tuhan tidak begitu cara kerjanya, ya. Nah, kembali lagi saudara, dari kisah Yunus kita diingatkan bahwa tidak baik untuk tidak taat. Kita boleh ngumpet dari Tuhan, kita boleh kata alasannya macam-macam untuk tidak memberitakan Injil, tapi someday, one day Tuhan akan cari kita. Dan itu ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu saudara, kita harus benar-benar bertanya bagaimana dengan kita. Maukah kita taat, ya? Nah, kalau berbicara mengenai taat, saya ingat satu kisah saudara, ya. Tahu ini apa? Kapal apa ini? Titanic. Ya. Titanic yang terkenal itu. Pada tahun 1912 ya, 112 tahun yang lalu, ya. Dia berlayar dan dijuluki sebagai unsinkable, kapal yang tidak mungkin tenggelam. Yang menarik saudara, ketika last minute kapal ini tenggelam, katanya 2 menit sebelum masuk ke dalam, itu lampu masih nyala. Lampu di kapal itu loh masih nyala. Timbul pertanyaan, kok bisa tetap nyala? Jawabannya adalah, kan ada 1.517 korban, ya, yang hidup cuma 70 berapa begitu ya. Ini itu ya 703 maksud saya ya yang selamat. Nah, tapi yang orang tidak banyak tahu adalah ternyata di bagian bawah di ruang mesin yang mengatur listrik itu ada 34 ABK yang diberikan perintah, kamu apapun terjadi kamu harus stand on your post, ya, kamu tetap di posmu itu. Tidak boleh kabur. Bayangkan 34 orang itu tetap bekerja supaya listriknya itu nyala, supaya orang itu bisa lihat jalan dan tidak kesandung dan tidak jatuh, dan akhirnya korban yang selamat lebih banyak. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, ini kapal ketika sudah di dalam, ya. Kalau saudara mau lihat, ini mahal nih, ya. Harus ada cruise sendiri, naik kapal selam khusus untuk bisa melihat ini, ya. Nah, jadi ini tak fotokan untuk saudara, ya. Ini kapalnya patah begitu, ya. Poin saya adalah saudara, ketaatan itu menyelamatkan, ya. Bayangkan kalau ahli ABK yang bagian mesin ini dia meninggalkan abandon, ya, dia meninggalkan posnya, pasti chaos, gelap gulita, pasti terjadi teriakan di sana sini dan orang tidak bisa diungsikan. Itu skoci juga mungkin susah diturunkan, sehingga kemungkinan untuk hidup itu tidak akan sebanyak itu. Tapi banyak kali orang melupakan, ya, 34 orang ini. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, maukah kita menjadi orang yang 34 ini, ya, yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun cuma sedikit. Ya, mungkin orang mengatakan, aduh bodoh sekali ya, kenapa tidak kabur gitu, ya. Tapi dia taat melakukan itu. Ini mengingatkan saya kepada satu peristiwa di Pulau Bali, ya, di mana pernah terjadi ledakan gunung, ya. Dan ada satu kesaksian mengenai ada seorang ibu yang ditemukan
mati dalam posisi sedang beribadah. Ya, begitu ledakan terjadi, dia cari Tuhan. Ya, dia beribadah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini mengingatkan kita orang Kristen. Kita mungkin rajin ibadah, tapi permisi bertanya, apakah kita taat melakukan maunya Tuhan? Yaitu apa? Pergi untuk memberitakan Injil. Saudara, ketaatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ya, jadi yaitu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir adalah ciri yang kedua, harus mau berkorban, saudara. Ya, orang yang mau pergi memberitakan Injil, komunitas yang lebih besar, dia harus mau berkorban. Karena PI itu berbicara mengenai mau capek, mau keluar sesuatu, entah itu materi maupun non materi. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kita diingatkan di dalam bagian ini, ya, dikatakan bahwa Kisah 3, 14, 15, semua yang terjadi di dalam diri Yesus itu harus disaksikan, dan dikatakan bahwa kamilah saksinya. Ya. Jadi kalau saudara sudah melihat, saudara punya kewajiban untuk memberitakan. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamatmu, engkau sudah ketemu Tuhan, engkau sudah terima Tuhan Yesus, engkau wajib untuk memberitakan. Ya, kenapa saudara? Karena salah satu syarat supaya dunia ini Tuhan Yesus datang yang kedua kali adalah semua orang sudah dengar Injil. Sampai suku-suku yang pedalaman itu loh. Ya, mendengar Injil. Kira-kira masih lama apa? Sebentar lagi. Oh, lama Pak, itu di gua-gua kan masih banyak. Sekarang canggih loh, ya, ada namanya radio dan lain sebagainya. Mereka dengar saja itu sudah dihitung loh. Nah, berarti kalau itu canggih, wah, Tuhan Yesus datangnya bisa lebih cepat. Amin. Sudah siap belum Tuhan Yesus datang? Sudah siap ya? Oh, puji Tuhan. Ada yang sudah gini-gini ya. Nah, nanti pulang gini-gini dah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini kalau engkau sudah mendengar, sudah melihat, you are the witness. Dan saksi wajib hukumnya untuk memberitakan. Ya. Nah, karena itu saudara, konteksnya ini adalah ketika Petrus berkhotbah, kemudian dia menceritakan bagaimana di hadapan banyak orang itu, yang orang-orang Yahudi itu yang pernah menyalibkan Yesus, dia benar-benar membuka itu semua, ya, sehingga dia mengungkapkan dosa mereka. Enggak gampang ya, kalau khotbah di depan orang, terus kita bukakan dosa orang itu di hadapan mereka, dosanya audiensnya itu loh. Nah, itu akibatnya kenapa dikatakan bahwa dia adalah saksi, dia beritakan apa yang sesungguhnya, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Tujuannya untuk apa, saudara? Supaya mereka sadar kembali kepada Tuhan. Ya, kadang-kala kita dalam penginjilan memang ya tidak boleh terlalu kasar ya, harus sedikit dengan persuasif ya. Saya mengenal ada seorang pendeta yang setelah khotbah turun mimbar dijotos orang, saudara. Pendetanya kecil tapi suaranya besar, ya. Itu khotbah, terus yang dengar ini mungkin ada yang tidak terima gitu ya, karena mungkin terlalu keras. Lalu waktu dia turun itu. Makanya nanti saya turun saya jaga-jaga nanti ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Petrus menyampaikan itu dan orang itu begitu luar biasa. Akhirnya mereka dikatakan mereka mau percaya ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada satu kesamaan ya antara Lukas 24 dan Kisah 3, yaitu sama-sama menggunakan kata martus itu, saksi itu. I am the witness, aku saksi itu. Nah, sama ingin mengatakan bahwa Anda juga adalah witness, bukan? Ya, berarti Anda harus memberitakan begitu ya. Nah, menjadi saksi itu pada zaman itu tidak mudah, saudara. Konsekuensinya adalah kalau kesaksiannya dianggap tidak benar, dia bisa dihukum mati. Ya. Nah, sekarang kita pun di pengadilan jarang ya ada yang mau jadi saksi ya. Biasanya jadi saksi itu wah repot pokoknya. Tapi Petrus mengatakan, akulah saksinya. Berarti dengan kata lain dia rela berkorban, kalaupun dia dihukum mati, no problem ya. Wow, itu sudah pada level yang luar biasa begitu ya. Dia rela mati demi Injil itu. Dan ini banyak terjadi bukan ya, kepada para hamba-hamba Tuhan yang banyak sekarang berada di penjara dan lain sebagainya ya, demi Injil. Nah, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa
Ini adalah sesuatu yang kita perlu pikirkan. Paulus juga mengatakan, tetapi aku, Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Artinya, Paulus pun memberi teladan yang sama. Siap mati, siap berkorban bagi Tuhan. Nah, orang Kristen mungkin tidak sampai pada berkaitan mengenai korban nyawa. Tapi Nun Sewu bertanya, apakah ketika engkau korban uang, engkau sudah marah-marah? Korban waktu, engkau sudah marah-marah. Ketika korban mungkin perasaan, engkau sudah marah-marah. Ya, dalam pelayanan kan begitu toh, betul enggak? Korban waktu, tenaga, perasaan dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kita perlu introspeksi. Kira-kira aku siap enggak berkorban bagi Tuhan, khususnya dalam penginjilan? Ya. Kadangkala kita menghindari penginjilan ini. Hati-hati saudara ya. Nah, karena itu saudara, sebagai penutup saya sharingkan ini, film ini ya. Anda nanti pulang boleh cari film ini. Yang sudah nonton, ya puji Tuhan. Ini ada satu film tahun 2016 nih, sudah lama ya. Judulnya Silence. Ini adalah historical drama movie. Ya, artinya satu movie yang based on history begitu ya. Nah, diceritakan bahwa pada saat pergantian pemerintahan di Jepang ya, kira-kira abad 16 ya, pertengahan abad 17 ya, itu terjadi yang namanya pemberontakan Shimabara ya, berlawanan dengan shogun, kekuatan shogun. Nah, dalam fase pergolakan itu orang Kristen tuh dianiaya ya. Istilahnya gajah sama gajah, lalu semut yang di tengah-tengah gitu ya. Orang Kristen itu diburu dari pulau ke pulau, dari pulau ke pulau. Bahkan dia itu banyak yang harus ibadah di goa-goa. Dia kalau meninggal pun tidak berani pasang salib karena akan ketahuan. Ibadah kalau habis ibadah cepat dirapikan supaya tidak ada sisanya begitu ya. Jadi orang Kristen itu diburu dan mereka kalau ketahuan pasti dipenggal. Karena apa? Shogun-shogun ini, samurai-samurai ini akan datang ke desa-desa gitu ya. Nah, bahkan mereka yang percaya Tuhan kalau ketangkap itu akan dibalikkan gini ya, kepala ke bawah lalu disalibkan terbalik. Lalu kepalanya dimasukkan ke dalam satu seperti tempurung yang besar yang isinya itu semut api, saudara. Jadi mereka bukan saja sudah mati karena kekeringan, mereka juga harus kesakitan, mukanya digigit semua, ya, sampai mati. Dan salah satu hukumannya adalah kalau ketangkap, mereka diikat di pinggir pantai, kemudian sorenya itu airnya akan tambah naik, dan lama-lama ini orang akan mati, kelemasan, karena airnya pasang begitu. Wow, saudara, saya lihat film itu, aduh Tuhan, kuatkan iman saya. Itu film yang membuat kita berpikir betapa orang-orang Kristen yang dianiaya itu, mereka setia dalam iman mereka. Makanya judulnya adalah Silent, saudara. Mereka tidak bisa menceritakan. Nah, saudara, bukankah saat ini berbeda ya? Kita bukan lagi silent kan sekarang ya. Sekarang tuh zamannya apa? Ribut ya kan. Anda boleh kemanapun, Anda bebas. Tapi mereka hidup di dalam satu antara hidup dan mati, dan mereka tetap pada imannya. Bahkan mereka membuat salib kecil-kecil lalu ditaruh di dan mereka beribadah. Dan itu berpindah-pindah. Ketika diburu di kampungnya dia lari ke gunung. Ketika dicari di gunung dia turun lagi pergi ke tempat lain. Dan sekarang di Jepang katanya masih ada orang-orang keturunan ini di satu pulau. Ya, komunitas yang Kristen semua. Dan kalau saudara lihat gambarnya itu ada gambar Yesus tapi matanya begini ya. Jadi versinya mereka begitu ya. Jadi ini sudah berabad-abad, sampai sekarang itu masih ada katanya ya komunitasnya itu. Jadi apa saudara? Poin saya adalah Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Jadi jangan takut. Kalau engkau takut, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, yang penting Tuhan aku mau ya. Ada jiwa berkorban. Karena Tuhan melihat itu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti endingnya ada dua
kunci orang bisa pergi memberitakan Injil, khususnya komunitas orang-orang percaya ini. Yang pertama apa? Taat. Ya, tidak perlu ikut seminar apalagi, sudah jelas kok di Alkitab. Pergi, taat lakukan. Terus yang kedua apa? Mau berkorban. Kau pergi memberitakan Injil, pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Minimal rasa malu, atau waktu kita, atau bahkan uang kita, atau bahkan tenaga kita. Ada yang dikeluarkan ya. Dan kalau kita melakukan ini, ya mudah-mudahan firman Tuhan mengatakan kita bisa menjadi kumpulan orang-orang percaya yang bisa menembus tembok-tembok ini. Jangan happy kalau gereja kita itu bagus, tapi kalau kosong, itu menyedihkan. Kemarin saya lihat satu video, ada gereja di Inggris besar 2 tingkat. Mungkin itu dibangun abad-abad 18 atau 17 gitu ya. Dijadikan apa? Cafe, food court. Ya 2 lantai. Jadi yang bagian altar tuh masih ada, tapi tidak dijadikan tempat makan ya. Tapi kelihatan masih semua bentuknya masih asli. Saya berpikir, mungkin tidak Ellen Rungkut nanti jadi restoran? Jawabannya di saudara. Kalau tidak ada satupun yang nongol, ya mungkin saja. Ya, Pak Aman pun pensiun langsung. Ya, karena tidak ada yang dilayani. Ya, ada misionari yang pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena jemaatnya di Eropa tidak ada, sudah hilang. Ya, nah karena itu saudara, kita berdoa semoga kita punya ketaatan. Amin. Dan kita belajar mau mencicipi gimana rasanya berkorban untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Menginjili lebih sungguh. Menginjili lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, menginjili lebih sungguh. Mari kita berdoa supaya Tuhan utus kita. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau mau obey, taat kepada Tuhan? Jika engkau obey, engkau berkata, Tuhan, ini aku mau sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Aku mau memenangkan Yerusalemku, my family, keluargaku untuk Tuhan. Doakan, sebut nama mereka di dalam doamu setiap hari. Dan mungkin saudara berkata, aku akan mulai dari komunitas yang kecil, sesuatu yang kecil. Mungkin keluargaku sudah dimenangkan bagi Tuhan, tapi aku mau menangkan teman-temanku, saudara-saudaraku, pembantuku, supirku, tukang kebunku, orang-orang yang berinteraksi dengan diriku. Aku mau menceritakan kasih Kristus kepada mereka. Berdoalah, semoga Tuhan menolong saudara.
Yang kedua dan yang terakhir, mari kita doakan supaya Tuhan memberkati gerejanya, sehingga gerejanya sungguh-sungguh bisa jemaatnya mau menginjili orang lain, menembus tembok-tembok gereja, sehingga banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat-Mu supaya sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kami tidak terkungkung dalam tembok gereja ini, tapi kami bisa keluar, pergi memberitakan Injil. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan siapa yang melakukan? Kami ya Tuhan. Karena itu tolong kami, berikan kami ketaatan, berikan kami satu jiwa yang mau berkorban bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Berkatilah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya, dan melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Saya undang jemaat untuk berdiri.
suka mengabarkan tentang Injil Tuhan. Ada yang belum dengarnya tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu selama seminggu ini. Saat ini kami telah memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya persembahan ini dapat Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap pengurus yang akan mengolahnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menjadi komunitas yang menerobos tembok gereja untuk mengabarkan Injil kepada segala bangsa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.